bersyukur Bapak buat pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah pujian kami sampai di hadapan Tuhan. Dan tibalah waktunya sekarang Bapak kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapak urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menyerap ke seluruh hati dan pikiran kami, agar kami semakin hari semakin diubahkan oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah ketika firman-Mu disampaikan, mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu saudaraku. Seperti biasa, saya pasti menyapa saudara dengan kata, apa kabar saudara? Bisa dilewati. Bisa dilewati. Ya, harus bisa dilewati. Apapun yang terjadi, persoalan, pergumulan hidup harus tentu bisa dilewati. Kenapa? Karena kita anak-anak kesukaan Tuhan. Puji Tuhan. Tadi waktu acara pujian seperti formal, seperti tidak biasa saya lihat, seperti tegang, seperti ada paksaan, tidak santai. Biasanya santai, seperti terburu-buru tadi saya lihat. Apa karena ada kawan-kawan baru yang datang mungkin rugi, atau ada mungkin cowok-cowok ganteng yang datang dari sana kan, jadi rugi berbuat pujian kita. Ya, seperti buru-buru tadi saya rasa. Seperti ada yang mengincar kita. Nah, lain waktu biarlah lebih santai lagi ya. Baik, lagu pertama tadi yang kita nyanyikan, lagu penyembahan. Apa itu tadi? Hah? Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosa. Atau lagu lagi yang lain tadi, lagu sebelum firman, lagu apa itu? Hah? Tiada yang seperti Engkau. Maksud saya di sini, apakah kita dalam
lagu ini kita mengucapkan? Apakah kita mengucapkan dengan pengertian? Atau hanya sekedar menyanyikan saja tanpa ada pengertian? Ketika kita tadi menyanyikan lagu itu, apakah perasaan kita dan pengertian kita masuk dalam lagu itu? Kalau ini tidak masuk, atau kalau ini hanya menjadi nyanyian saja, atau hanya menjadi lagu saja, berarti Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang ada dalam angan-angan. Kalau kita lakukan contoh seperti lagu seperti rusa rindu sungai, apakah kita benar-benar merindukan Tuhan? Atau seperti lagu kita semalam yang kita belajari, pulihkan aku Tuhan kerinduan hatiku, apakah kita benar-benar merindukan Tuhan? Kalau ini hanya sekedar lagu, pastilah Tuhan yang kita kenal Tuhan fantasi, Tuhan hayalan. Sedangkan Tuhan yang asli dalam Alkitab adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Mengapa hidup? Ya karena firman-Nya bisa menghidupkan kita, bisa menghidupkan kita, maksudnya bisa membawa kita ke transformasi, ke perubahan yang sesungguhnya menurut kerajaan surga. Itulah tema pemberitaan Injil pada hari ini adalah ketika saudara berteriak Yesus, apakah dia menjawab atau berbalik? Ini tema sekalian pertanyaan dalam hati kita. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang terus meneriakkan nama Yesus, tetapi tidak ada yang berubah? Sedikit-sedikit Yesus katanya. Biasa itu kita lihat. Apa yang terjadi ketika nama di atas segala nama, seseorang terus meneriakkan nama Yesus hanya menjadi slogan, kebiasaan? Seperti setiap hari Minggu kita selalu sebelum doa berkat, kita selalu sama-sama berkatakan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga. Setiap hari Minggu ini kita ucapkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah kita benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah ketika kita mengucapkan ini hanya di mulut saja? Banyak orang mengucapkan kalimat ini hanya di mulut saja. Setelah pulang dari gereja, apa yang terjadi? Waktu di gereja tadi, ampunilah kesalahan kami.
Di luar gampang tersinggung, sedikit marah, tidak benar, hanya mengucapkan saja. Kita baca dulu biar kita paham bahwa nama Yesus adalah kudus. Dalam Filipi 2 Filipi 2 ayat percaya. Sebentar. Ayat 9 sampai dengan 10. Baik, sama-sama kita membaca dalam hitungan ketiga. Sudah dapat semua? 2, 3. Itulah Sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala makhluk. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam Filipi 2 tadi, nama ini, nama Yesus, membawa otoritas ilahi. Iblis gemetar. Iblis sampai gemetar mendengar nama Yesus. Bahkan surga menghormatinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita menghormatinya? Apakah saudara menghormati nama Yesus? Seperti apa menggunakan nama Yesus dengan sia-sia? Menggunakan namanya secara ceroboh. Menggunakan nama Tuhan Yesus secara ceroboh. Yang kedua, menggunakan namanya tanpa iman. Banyak orang Kristen seperti itu, menggunakan nama Yesus tanpa iman. Apalagi ini yang nomor 3, menggunakan nama Yesus tanpa ketaatan. Ada lagi yang menggunakan nama Yesus menjadi rumus. Tidak benar-benar hanya karena dibilang hamba Tuhan di sana, Tuhan Yesus baik, dia juga mengatakan Tuhan Yesus baik. Padahal hamba Tuhan itu merasakan bagaimana Tuhan Yesus baik. Dia rasakan. Tetapi yang sebelah dia mengatakan Tuhan Yesus baik tanpa pengertian. Tuhan Yesus telah menebus salib, menolong kita, terpaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi ini hanya ungkapan, tidak mengerti. Banyak seperti itu orang Kristen, tidak mengerti. Kita baca lagi dalam Keluaran
20 ayat 7. Keluaran ini yang membaca mudah-mudahan aja ya. Keluaran 20 ayat 7. Baik, sudah dapat semua? Amin. Oke, sama-sama membaca ya dalam hitungan ketiga, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Iya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang saja. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, itu maksudnya. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan menganggap dia bersalah yang menyebut namanya dengan sia-sia. Artinya Tuhan tidak mengabaikan penyalahgunaan namanya. Apa yang terjadi ketika orang terus meneriakkan namanya tanpa ada hubungan dengan Tuhan? Apa yang terjadi ketika orang berkata Yesus tetapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan? Yang terjadi yang pertama adalah kekosongan rohani. Kosong rohaninya karena tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Bagaimanalah ada hubungan? Berdoa saja tidak ada. Hanya di gereja saja dia berdoa. Di rumah dia tidak pernah berdoa kecuali doa makan. Membaca Alkitab tidak pernah. Bagaimana bertumbuh? Bagaimana mengenal Yesus? Itu makanya kekosongan rohani. Dibaca dulu satu orang saja, Matius 7 ayat 22 Bugio sampai dengan 23. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Inilah dia. Banyak orang akan berkata nanti, Tuhan, Tuhan, berminggu tahun, terus berminggu Tuhan. Huwaido duduk-dudukku, huwaido bersepaku. Ada apa Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Alanya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan setiap hari. Padahal Yesus yang asli mengajarkan kita harus berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Dimanapun kita berada. Itu sebabnya tertulis dalam Alkitab, baik kau makan,
atau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik kau makan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya kalau ada orang bertanya, di mana tertulis merokok salah, katanya. Di mana tertulis minum tuak salah, 11. Kalau 3 gelas, 4 gelas sama katanya. Kalau 11 tidak salah, karena apa itu obat. Memang tidak ada tertulis di Alkitab kita merokok berdosa. Tetapi inilah yang Tuhan beritakan, baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita merokok, memuliakan Tuhankah itu? Padahal merokok merusak badan kita. Padahal tubuh ini adalah bait Allah. Itu pernah saya jawab seperti itu. Baik kita makan, apapun yang kita lakukan, semuanya harus memuliakan Tuhan. Makanya tertulis, anak-anak Tuhan tidak akan pernah menjadi ekor. Anak-anak Tuhan akan menjadi kepala. Terlalu banyak orang salah pengertian dalam ayat ini. Dia pikir kalau anak-anak Tuhan menjadi kepala, nanti pasti dia kalau di pekerjaan dia menjadi mandor. Kalau di sekolah dia menjadi kepala sekolah. Kalau di sekolahnya dia menjadi ketua kelas. Bukan itu pengertian dalam Alkitab. Seandainya Tuhan Yesus di sini kita tanya, pasti bukan itu jawabannya. Itu makanya anak-anak Tuhan katakan menjadi kepala, maksudnya itulah yang tadi intinya. Sejalan, baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau belajarlah dengan baik. Jadi orang akan melihat, wah, memang luar biasa loh si Leoni. Terus bagaimana belajar? Jadi kepala dia. Dalam pembicaraan dia menjadi kepala. Terpuji para lahola. Itu kalau belajar. Kau contoh bapak seperti Pak Deta, lucu loh Pak Deta. Jadi kalau sudah orang yang menilai, itulah yang maksud Tuhan tadi. Menjadi kepala. Apapun yang dikerjakan memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi korupsi di sini. Tidak ada lagi mengakal-akali orang supaya lebih banyak untungnya. Tidak ada lagi itu. Kalau pegangan dia, pasti dia jujur. Kalau dipegang kalimat ini, baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Pasti dia jujur. Baik, kita teruskan nanti akan bicara. Yang nomor 2, apa yang saya maksud tadi? Apa yang terjadi secara rohani ketika orang terus meneriakkan nama Tuhan Yesus? Yang pertama tadi, kekosongan rohani. Yang kedua, kehilangan kekuasaan atau otoritas. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16, karena ini agak panjang. Mudah-mudahan ya, yang lain sudah agak tua saya lihat. Yang mudah-mudahan bersemangat. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Baik, saudara semua. Oke, 2, 3. Juga beberapa tukang jambi Yahudi
berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menyergap mereka dan memarahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Itu dia kisahnya. 7 anak Skewa. Mereka mencoba mengusir setan. Mungkin setelah mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus mengusir setan, mereka melihat mujizat terjadi. Jadi dalam pikiran mereka, luar biasa nama ini. Jadi mereka mencobanya. Ketika ada yang kerasukan, mereka berkata di dalam nama Yesus, keluar iblis. Apa yang terjadi? Iblisnya tidak keluar, malah iblisnya semakin hebat. Karena apa? Karena tidak ada hubungan dengan nama itu sendiri. Tidak ada hubungan dengan nama itu. Makanya tidak berkuasa. Itu yang kedua, kehilangan kekuasaan. Tidak ada kuasa. Walaupun kita berkata kepada orang sakit, sembuh, tak akan terjadi itu. Kenapa? Kuasa itu tidak mengenal kita. Seperti ini, Yesus aku tahu, kata iblis. Paulus juga aku tahu, tapi kamu siapa? Apakah kita ada yang sama seperti anak siapa? Skewa. Hanya memanggil nama Yesus. Kalau di gereja ini khotbah suara kita Yesus, tetapi di luar kita berkata lain. Orang tidak melihat ada Yesus dalam diri kita. Orang melihat iblislah yang ada dalam diri kita. Tetapi kalau dalam rumah Tuhan, seperti nampak seperti malaikat yang bersayap. Jadi tidak sembarangan mengikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Mengikut Tuhan Yesus harus sejalan dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, minum darahku. Dia tidak sembarang berkata seperti itu. Makan dagingku. Artinya minum darahku berbicara semangat kita harus sama seperti Yesus. Saya juga yang memberitakan ini agak apa juga. Tetapi saya mau berani juga. Jangan saudara pikir saya sudah lebih hebat. Saya pun lemah. Tetapi mari sama-sama kita berjuang untuk mengikut Tuhan ini. Karena mengikut Tuhan ini susah sekali. Lebih susah daripada mencari kekayaan. Lebih susah. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, kalau hanya sembarang menyebut nama Yesus, apa yang terjadi? Hati yang keras. Ketika seorang terus-menerus berteriak Yesus, tetapi menolak bertobat, yang terjadi adalah bahaya. Hati menjadi mengeras. Kita berkata setiap hari Yesus,
di dalam gereja ini, di dalam rumah Tuhan. Tetapi di luar kita tidak pernah bertobat. Kita seperti dunia, sama seperti dunia ini. Apa yang dilakukan dunia ini sama, tidak ada bedanya. Padahal Yesus yang asli mengajarkan kita harus mengasingkan diri kita dari dunia ini. Maksudnya dari perilaku dunia ini. Jangan lagi kita mau bercampur. Kalau tak bodoh mata di sini dia kata mana antos andak pas be tinggalkan. Abe budaya ada dikir orang marlabe. Dan kia dikir belah bolanya. Dan ada doa guna pas membah. Artinya ada hadirat Tuhan dilapoi. Aku terus terangkan pada biara tersinggung dalam najis. Dan ada hadirat itu. Hadirat ini seketer. Gok. Ludo. Ay nama ber di meja ini. Menurut iba. Tulabo. Apalagi aku hampir tiap hari aku mandalani lapo. Lanya. Karena jauh tuh terpaket. Jadi mantar paket tulapan bercuci di sini. Jadi kalau nak colo, kalau dikiri, kalau hubungi parcuci, orang tahu, istilahnya mameren, bahwa deh, belum main tersatu beda, asli rohakku. Dan timbul hubungi parcuci nampai mana senyum hebat, tertawa ala mona, ada asli rohakku. Cuma dapat tuh si dobel, ya. Mungkin kan lebih goyau menjadi taksi doa. Ada yang siro hak, udah mau foto berakhir ke hidup non, berakhir ke non tertawa neng, berakhir ke non sudah. Habe marminggu dosa sehari contoh mana? Makanan non bisa Tuhan marminggu doa neng, ada kita remu dicuci neng. Ada roh Tuhan. Saya tidak mengenal kamu. Jadi baik yang muda, baik yang tua, mari kita sama-sama perhatikan ini. Jangan karena Anda merasa muda, masih lama saya hidup. Banyak yang muda mati, meninggal. Banyak kita lihat tiba-tiba naik kereta terbakar pinang, meninggal dunia dalam keadaan berdosa. Siapa yang datang menjemput dia? Jangan saudara pikir hidup ini hanya hidup dikubur selesai. Tidak. Yang muda yang tua kita sama semua. Hidup kita ini nanti suatu saat akan berada di hadapan Bapa, di hadapan tahta pengadilan. Apakah saudara berkenan atau tidak? Jadi sekaranglah kita harus memupuk seperti khotbah semalam, minyak, mengumpulkan minyak mulai dari sekarang. Harus terdesak kita sebenarnya ini. Terdesak mengumpulkan minyak. Jangan sampai nanti seperti gadis yang bodoh kita. Tidak ada minyak lagi. Setelah pengantin datang, tidak ada minyak. Bukakanlah pintu, kata gadis bodoh. Aku tidak mengenal kamu, itu jawab pengantin itu. Jangan nanti kita memuji-muji Tuhan bersama di sini, tetapi ada seperti orang gadis bodoh. Tidak ada memiliki minyak, tidak ada intim dengan Tuhan. Sebentar lagi ya. Baik, kita lanjut. Yang keempat, apa? Hanya
hanya memanggil nama Yesus dengan sia-sia. Yang keempat, Kristen publik, Kristen online. Ini maksudnya. Banyak orang meneriakkan nama Yesus di Facebooknya. Sedikit-sedikit terima kasih Tuhan atas segala berkat. Saya cerita sedikit. Ada teman saya di perantauan memang dia. Tetapi kalau pulang dia kerja yang operasi. Kalau pulang dia pasti itu yang dicarinya judi. Dicari kesenangan lah. Tetapi kalau kita baca setiap hari di Facebooknya, di online-nya, dibuatlah dia nanti pas menghalang tas operasi itu, dibuatlah di atas statusnya, terpujilah Tuhan Yesus yang sudah memberkati saya sampai hari ini, katanya. Itu dia Kristen online. Hanya di online saja Tuhan Yesus baik, tetapi dia tidak baik. Itulah Kristen online. Kosong, kosong nyari bunyinya. Sebentar lagi ya, dibaca dulu Bapak Ibu. Ini agak bersama dulu biar agak jangan ngantuk. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Dua, tiga. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ini banyak orang Kristen yang tidak percaya sepenuhnya dengan Yesus. Gampang diombang-ambingkan masalah, frustasi, kecewa, bahkan kehilangan iman. Kita baca lagi dalam Roma 10 ayat 13. Dua, tiga. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Tetapi harus sejalan. Ada hubungan. Ada hubungan dengan nama itu. Contoh seperti inilah saya. Apa kira-kira contohnya? Seperti tukang ojek. Kita ojek kita bilang. Kita kan tidak mengenal dia. Tidak mungkin sampai nanti kita ke tujuan, kita cium dia. Wah, kita cium. Heran ya kita nanti. Karena apa? Tidak ada hubungan dengan dia. Seperti itu kira-kira. Jadi kita berani mengatakan nama Yesus karena ada hubungan dengan Tuhan itu. Pas contohnya, enggak pas. Lihat contohnya. Maksud saya, kalau memanggil nama Yesus, memanggillah dalam iman, memanggil dalam menyerah, memanggil dalam pertobatan, memanggil dalam kepercayaan. Jangan asal dipanggil saja tanpa ada pertobatan, dan terutama jangan seperti anak-anak skema nanti Tuhan tidak mengenal mereka. Jadi ditelanjangi si iblis. Mereka lari terbirit-birit. Jadi saudara sekalian, mari saya mengajak semua kita untuk kembali ke rasa hormat kepada Tuhan Yesus.
menghormati Dia, kita kembali dengan bertobat kepada Tuhan. Agar ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang terjadi. Ada kuasa yang terjadi. Mari kita hormati nama di atas segala nama. Yang terakhir, mari kita tanyakan dalam hati kita, apakah saya menghormati nama Yesus? Demikian firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh kita lakukan dimanapun kita berada, baik kau makan atau minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dulu satu lagu ini, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Mari saudara, hanya ada engkau dengan Tuhan saja. Jangan lihat kiri kanan. Hari kita resapi lagu ini, benar-benar kita mau menyenangkan hati Tuhan. Siapakah kita sebenarnya saudara yang beroleh kasih karunia untuk menyenangkan Tuhan? Siapakah saudara sehingga saudara mencari bola mata Tuhan? Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan.
firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita dapat renungkan di kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita lakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Sekarang kita akan masuk dalam kesaksian. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ingin bersaksi atau minta dukungan doa, yuk kita